dalam Rawahul Abu Dawud nomor hadisnya 83. Di dalam At-Tirmidzi nomor hadisnya 169. An-Nasa'i nomor hadisnya 1332. Ibnu Majah nomor hadisnya 386. Ya. Jadi air laut itu suci. Bangkainya pun suci. Halal, suci. Walaupun bangkainya itu ngambang. Lah kalau yang sudah bau bagaimana? Kalau Anda mau makan, oh ya udah tinggalin. ya itu saja. Bangkainya pun halal. Lah bagaimana kalau manusia yang tenggelam kemudian ketimbul? Ya, itu bukan bangkai laut. Ya, nah ini bangkai yang di laut itu lain. Ya, kalau empang Ustaz? Sama, pokok yang di air sah. Empang asin. Iya, mau empang mau air, pokoknya di air sah bangkainya. Ya, nah itu. Seandainya ada kecoa air gitu ya, sah. Ada ular air, babi laut, tahu babi laut? Apa itu? Iya, laut. Bulu babi. Bulu babi? Bulu babi ya. Sah atau tidak? Sah. Namanya doang bulu babi. Pada di air. Karena di laut itu, ya. Termasuk anjing laut. Anjing laut, anjingnya jangan lihat sini ya, anjing laut, iya sah. Sah juga? Iya sah. Nah, kepiting sah. Itu kan katanya orang. Iya, itu benar. Ya. Pernafasannya dari mana dia? Pernafasan kan macam-macam tuh. Dilihat dulu. Sedangkan kodok alasannya hidup di dua alam, padahal keliru. Hadisnya itu tidak boleh dibunuh, boleh dimakan, boleh asal masuknya hidup, keluarnya juga hidup. Gitu loh ya. Alasannya boleh makan kodok, boleh asal kalau mau masuk makan itu dalam keadaan hidup, keluarnya nanti juga dalam keadaan hidup, karena memang dilarang dibunuh, kan gitu. Dalilnya kan masih ngeyel swike ya, boleh makan swike asal swikenya itu mana hidup, ya, keluarnya nanti hidup. Gitu saja, nanti bilangnya enak kok dilarang, repot kan. Ya. Kita ini terus terang ditipu hidup dari dua alam, bukan itu, dilarang. Ya. Sama dengan kita, pikiran kita tidak boleh membunuh di tanah haram ketika kita ihram. Padahal boleh. Ya, bukan. Ketika bertemu 4 jenis, gagak, ular, boleh. Hah? Nyamuk kalau di sana tidak ada sana. Nyamuk ya. Kedinginan. Nyamuknya di sana kepanasan. Tidak ada nyamuk di sana. Alhamdulillah tidak ada nyamuk. Tapi kalau ada nyamuk boleh sedang ya? Boleh kan, kecil itu ya. Semut Anda digigit gimana? Nggak sengaja semut begini. Ada ya. Itu ya. Itu. Kala jengking. Lah kalau Anda digigit iya, tapi kalau sengaja Anda nyari semut nggak boleh. Ya. Itu saja. Iya, diantar tuh. Tapi kalau ada digigit kan otomatis bergerak toh, ya, boleh. Iya, lihat dulu. Untuk membunuh yang begitu belalang segala macam tidak perlu disembelih. Makan aja. Ya, aneh-aneh. Jadi harus disembelih, lihat begitu kan ya. Harus menggunakan Bismillah kan, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Ya. Oh. Hadis yang kedua, Fadal. Iya. Kalau ikan lele itu saya lihat dikeprok itu nggak apa-apa. Boleh ya. Walaupun hidup-hidup lek nanti mati tidak apa-apa dah. Tidak apa-apa. Iya. Kalau lele-lelean tidak boleh. Ya sakit. Lele kuning nggak boleh. Dah, ya. Mentah boleh, Ustaz? Apa? Mentah boleh. Boleh. Orang Jepang kan makan begitu, boleh. Sashimi. Tidak ada dalil yang menyatakan ya
harus Matang. Mas, boleh, bebas. Jadi nggak apa-apa ya? Boleh, ya. Udang itu kalau segar lek, enak. Ya, lobster, enak itu sudah. Makanya kapan-kapan sekali-sekali ngajak saya makan lobster gitu ya. Hah? Alhamdulillah 500.000 satu ya. Lobster gitu. Terus hadis yang kedua Fadal. Nah, silakan ini. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tahur, yang artinya suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Dikeluarkan oleh imam yang tiga dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita melihat dalil ini, maka air yang sedikit sekalipun tidak bisa dinajiskan. Bukan begitu. Nanti kita ketemu dalilnya. Makanya Anda diajarkan untuk muhtarul jami. Nah, kalau air segelas kemudian Anda kencingi gimana? Lebih banyak kencingnya. Ya. Ya, itu. Ya. Tetapi perlu diketahui pada dasarnya, loh. Pada dasarnya air itu ya suci dan mensucikan dan tidak ada satupun yang dapat menajiskan. Ya, itu hadis itu riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya 67, At-Tirmidzi 66, An-Nasa'i 326, ya. Ahmad 10.404. Ya, 400? Keliru, 404. Anda cari sendiri yang aslinya. Ya. Air tetap suci meski bercampur dengan sesuatu. Yang suci selama tidak keluar dari batas kesucian yang mutlak. Itu maksudnya. Ya, di situ berdasarkan hadis itu. Ya, silahkan hadis yang ketiga, Fadal. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal ma'a la yunajjasuhu syai' illa ma ghalaba ala rih wa ta'mih wa lawnih. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim. Ya, dan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan air kecuali apabila hal itu mengubah bau, rasa dan warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Itulah pembatasnya. Pembatasnya adalah apabila air itu setelah sampai 2 kulah maka tidak mengandung kotoran. Ya. Itu maksudnya dari air itu yang hadis sebelumnya ya. Al-ma'u tahurun la yunajjasuhu syai'un. Air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Itu dengan syarat apabila air itu telah sampai 2 kulah maka tidak mengandung kotoran. Di dalam Sahih Al-Jami nomor hadisnya 416. Ya. 2 kulah itu bagaimana? Ya. Lalu
ada hadis lagi, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia masukkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Ya, ini sahih. Ya, di dalam Imam Al-Bukhari nomor hadisnya 162, ya, dan Muslim 278. Dan hadis perintah menuangkan air 1 timba air pada tempat yang terkena air seni orang Badui di dalam masjid. Jadi orang yang tidak tahu hukum, Bapak, ya, tidak tahu hukum itu biarkan. Wong nggak tahu hukum. Setelah itu diberitahu, jangan dimarahi, gitu ya. Wong nggak tahu. Ada orang-orang Badui tiba-tiba di pojok, ya, kencing. Sama sahabat hampir saja dibunuh, semua hampir aja dipukul, gitu ya. Nggak boleh sama Rasul, ya. Biar itu caranya apa? Memang Allah menyuruh seperti begitu bila nanti itu sebagai pelajaran. Jika nanti ada kotoran, ya mohon maaf ini kita bawa anak kencing ternyata gitu ya. Gimana? Ya, ada caranya, gitu ya. Pengajaran itu hadisnya Bukhari, nomor hadisnya 219, 221, serta Muslim 284. Ada di dalam Lu'lu' wal Marjan tentang bab tohar air. Ketemu nanti Anda, ya. Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air yang tenang atau air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi padanya. Tidak boleh kencing dalam air yang tenang, ya, yang dibuat mandi, ya, di dalamnya. Itu di dalam Bukhari nomor hadisnya 239 dan 282. Tenang sini airnya ada ukurannya, Ustaz? Hah? Tenang di sini ada ukurannya? Iya, tentu saja. Tadi kan ada kulah, ada mukhtarul jami. Sekali lagi mukhtarul jami. Nah, sampai misalkan, mohon maaf, bak mandi Anda yang kecil itu, ya, anak Anda kepin berenang, daripada jauh-jauh Anda masukkan ke situ, kencing juga di situ, ya, Anda pakai mandi, ya, blas, bagus. Nah, maksud kami, pertanyaan kami itu untuk air di dalam kolam renang. Nah, kolam renang itu kan besar, itu kan diam itu. Iya. Nah, itu juga nggak boleh. Enggak, air kolam kan diputer. Enggak, yang air kolam diam. Boleh. Yang kolam boleh, diam. luasnya itu apa? Kan ini ada 2 kulah. Minimal. Ya. Paling-paling kena apa? Penyakit kulit. Ya, kencing di situ, segala macam kencing di situ, ya. Apabila ada anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kalian, ya, itu harus dihitungkan, ya. Nanti kita ketemu itu Sahih Muslim nomor hadisnya 279. Silakan azan dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Sama dengan ini, Ustadz, ya. Apa? Anjing minum dari bejana itu juga sama.